Kata Rasulullah, manis dada ilman, barang yang siapa tambah ilmu dan tidak tambah zuhud, maka lam yazdad minallah illa buddan, tidak akan tambah dari Allah kecuali tambah jauh. Orang yang ilmunya makin tinggi, banyak ilmu, sementara zuhudnya tambah berkurang, berarti orang tersebut tambah jauh dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa bituka matrubina wa taqarrubana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallim wa ala jamil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-alim al-allamah Syekhina Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani rahimahullah, nafa'allah bihi wa dulubi fid dharain amin. Mutafa'ilun 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 wasudu asal masabin ba'da tuqa wa bihi yanalu maqami arbabil ula wasudu asal masabin ba'da tuqa wa bihi yanalu maqami arbabil ula. Utai zuhud ikut bagus-bagusnya pangkat setelah takwa. Antara pangkat-pangkat makom-makom yang paling tinggi adalah takwa. Setelah takwa adalah zuhud. Ini ada salah satu ucapan ulama, ciri wali adalah bukti-buktinya. Ciri wali adalah zuhud. Ciri wali adalah zuhud. Orang udah bisa zuhud, udah dekat walian. Wabihi lan lawan zuhud ukuri wong ing pangkat pangeran kanduh. Zuhud mendapatkan makom, derajat yang tinggi di sisi Allah. Baliknya, tanpa zuhud susah kita akan menggapai itu. Kapan kita mau usul, kapan kita mau nyampe, kalau tidak dibarengi dengan zuhud. Zuhud ini kan sungguh-sungguh ya. Zuhud untuk dunia, tidak menyenangi dunia, tapi yang kita ingat-ingat, yang kita senangi adalah akhirat. Qala Ghazali, ucap Imam Ghazali, az-zuhdu fid dunya maqamun syarifun min maqamatis salikin. Imam Ghazali utai zuhud ing dalam dunia iku maqam kang mulya saking pirang-pirang maqami wong kang abah akhirat kabeh. Kalau kita menuju akhirat, kita ahli ibadah, kita jadi abid. Kalau belum zuhud berarti belum mendapat makom. Nah, makom di antara makom-makom yang paling mulia adalah makom zuhud. Kita sudah mendapatkan nilai zuhud, tidak ada yang kita cintai di dunia ini selain ibadah, selain akhirat. Baru kita sudah mendapat makom yang mulia.
Wa tadimu hadzal maqam min ilmin wa halin. Dan berkaitan aplikal maqam min ilmin saking ilmu lan tikah lan amal kasairil maqamat kaya sekabeh maqam. Di maqam zuhud teruntai dari ilmu, tingkah kita dan amal kita. Awal dari situ. Orang ngaku zuhud, orang bisa aja ngaku zuhud dan sebagainya, tapi kalau kelakuannya tidak pas, berarti bisa terlihat dari situ. Ilmunya ada, yang kita ibadah dengan ilmunya, bukan sekedar dirinya. Yang kedua, tingkah kita juga berbeda. Beda orang yang ahli ibadah, yang mencintai ibadah, dengan orang yang tidak mencintai ibadah. Itu jauh bedanya, kelihatan sekali, terlihat. Dan yang ketiga, amal. Yang tingkahnya berubah, amalnya naik. Biasanya tahajudnya jarang, sekarang istiqomah tahajud. Kalau tidak sama sekali dulu tahajudnya, sekarang udah mulai ada tahajud. Enggak. Baca Quran dulu sering ditinggalkan, sekarang lebih rutin baca Quran. Dari amaliyahnya, nikahnya juga berubah. Sekarang lebih sopan, tawadu, lebih menghargai orang lain, tidak membenci siapapun. Kasir maqamat, kasir maqam. Di anna abwabal iman kuliah tarajulila aktif wa qaulin wa amalin. Karena seduri bab pintu amal sekabai lawan, iku kembali lawan mari akal dan ucapan dan amal. Semua pintu keimanan itu kembalinya satu, hati. Tekad kita, keyakinannya hati kita. Kedua, ucapan. Ketiga, amal. Semua keimanan apapun kembalinya ke situ. Orang tambah amal belum tentu akidahnya kuat, belum tentu. Kita lihat dulu cara dia berbicara, cara dia menghadapi orang, tingkahnya kayak gimana, ucapannya kayak gimana, apa yang saya terucap dari lisannya, itu ketahuan sekali. Tawadunya, wazuhdu wasahid yang bagi ya'ula fi batini ala dalamati. Lan utawi wong kang zuhud iku siyogane yen kembali dalam jero wong kang zuhud ing atase telung tingkah al-aula alla yafluha bi wujudin. Orang zuhud, orang yang mengaku zuhud atau orang zuhud itu selayaknya batinnya ada tiga ciri. Tiga ciri dari orang zuhud. Yang pertama, Allah yafluha, orang bahagia lawan kangen. Tatkala kita banyak uang pun orang zuhud tidak senang, biasa aja. Dapat rezeki banyak, tidak kelihatan maka senang, biasa aja, biasa aja. Wala yang zuhud alamah
Dan kalau tidak ada, tidak susah tersedih. Biasa aja, standar. Ada dan tidak, nggak ada pengaruh. Itu ciri orang zuhud. Kita ketahuan kalau lagi banyak duit, tahuan. Biasa. Biasa sih. Sunyan aja. Sunyan. Saking mana? Langkahnya juga udah beda langkahnya. Kayak bicaranya berubah, langkahnya berubah, pergaulannya berubah. Sudah bukan al-zuhud lagi. Baya-baya yakuna bilghat min dzalika. Ayakuna bididdi min dzalika. Balik kata siyokyani ya ta'an ya zaid iku kelawan sebaliknya saking mengkono. Harusnya orang zuhud harusnya sebaliknya. Kalau lagi banyak harta susah, sedih. Jadi merasa terganggu. Orang sultan tatkala banyak rezekinya itu merasa terganggu. Cepat dilepaskan terus. Kayak Abu Yamu itu zahid. Abu Yamu tadi belum lama ini Abu Yamu tadi saya mendapat cerita kemarin, belum lama ini menyelesaikan permasalahannya para mahasiswa yang katanya ijazahnya tidak keluar, ditahan karena gara-gara administrasi agak beres. Ini dari mahasiswanya udah beres, sananya ada yang belum beres, dia jadi ditahan. Nilai tanggung 800 juta. Itu untuk langsung apa yang dapat langsung ke Bandung berangkat jus. Bawa tur rekeningnya 800 juta cek langsung beres. Kalau bukan ahli zuhud nggak bakal berani. 400 juta bukan uang kecil. Kalau kita masih hitung-hitung, tuh ahli zuhud seperti itu, tidak berpengaruh, uang itu nggak ada ngaruhnya, nggak ada. Bahwa yosina bersudil mal, ini susah sedih. Kalau ada harta itu susah. Ingin cepat pengeluaran, ingin cepat keluarkan. Mana nih keluarnya? Walau perahu dibakti. Dan kalau tidak ada, senang. Harusnya orang zuhud begitu. Begitu gak ada, senang, tenang. Ibadah langsung kamu. Mau biasanya ngerokok, sekarang nggak ngerokok lagi. Udah baca Quran aja kagak ngerokok. Harusnya ke mall nih karena gak ada uang ya di masjid aja, senang untung. Yang kedua ciri zuhud ayastawiya indahu dan wa matihu. Utuh kabeh do iku eta padhe sadine saya apa kang nyacat lan wong kang alam. Dipuji dan dicela sama aja. Orang yang mencela dan yang mencaci sama, nggak dibeda-bedakan. Si A mencaci, si B
memuji, sama. Gak ada pengaruhnya, ada ngaruh. Itu ciri orang zuhud. Kalau kita kan beda. Giliran orang yang sering muji aja, sering dikasih. Orang saya juga begitu, gak ada bedanya. Malah mungkin sebaliknya, yang sering mencaci itu yang sering dikasih. Kalau besen dewek. Wan kerek wan. Damangan dia mengerti kamu. Tengah ini bukan sahabat Mang Maman, sedang pengen Mang Maman. Follow Sufyan Sauri. Fal awal lamatu suti fil mal, wasanya lamatu suti fil jah. Yang pertama tadi yang tidak ada bedanya tatkala kita punya dan tidak punya, itu ciri zuhud dalam harta. Yang kedua yang tadi itu zuhud dalam jah, pangkat, kemuliaan. Zuhud itu bukan di harta aja, zuhud pangkat, zuhud harta. Wasali satu yang ketiga ciri zuhud ayakuna amsuhillah ta'ala wal ghalib ala qalbi halawatut ta'ah. Yang ketiga ciri zuhud yang tanu apa tenangi wong kelan Allah. Jadi lebih tenang orang zuhud kalau berhadapan dengan Allah. Wal ghalib dan tekan lending atas saat ini iku halawatut ta'at, manisnya ta'at. Yang lebih banyak dalam hati adalah ta'at. Ibadah menurut Allah. Itu dominan menurut Allah daripada membangkang. Kalau ibadah tidak berpikir apa-apa, yang ada di kepalanya itu tatkala ibadah bukan karena perintah, bukan karena apa, karena manut, bukan karena ini ada hadis dan lain sebagainya, bukan. Karena itu murni perintah Allah, saya manut Allah. Apapun itu bentuknya, mau perintah sunnah, perintah wajib, jadi pikir. Banyak ini perintah Allah, saya manut Allah. Itu terpikir oleh ahli zuhud. Kalau kita kan beda. Sholat Tuhan, rahasianya katanya kata ulama ilmu, salat Tuhan itu bla 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 bla. Semangat salat Tuhan itu bukan ibadah, bukan sholat itu mah. Karena ada sir di situ dari semua. Kalau zuhud bukan Allah yang dilihat, bukan siapa-siapa. Karena senang taat. Kita Kalau Sufyan bin Uyainah Az-Zuhdu al-Zuhrufi, kata Imam Sufyan bin Uyainah, zuhud ada 3 huruf, za, ha, dal. Zuhdu, za, ha, dal. Zuhdu ada 3 huruf. Faza tarkusina, maka za itu tinggal berpaes. Artinya sederhana aja itu, tidak terlalu berhias, tidak mengada-ngada. Ada tamu presiden ya begitu, ada tamu RT juga begitu, nggak ada bedanya. Sibuk apa adanya aja. Kita kan baik kalau tamunya lebih tinggi derajatnya dengan kita sedikitlah agak berbeda cara menyajikan, cara berpakaian dirubah. Itu kan belum zuhud.
Belum. Walha tarkul hawa. Yang kedua zuhud adalah hak, itu tinggal hawa. Hawa. Hawanya apa? Panas. Hawanya perut. Kalau nggak lapar, kenyang. Dari lapar dan kenyang ini ingin makan. Kadang perutnya makin kenyang, cuman hawanya nggak selesai. Ingin makan A, ingin makan B, ingin makan yang enak-enak. Itulah hawa. Tinggalkan itu. Kalau emang orang zuhud, tinggalkan. Artinya kalau pun lapar, dia makan apa adanya. Gak mencari-cari, gak mikir-mikir. Kalau kita dipikir, makan apa yang enak? Kalau makan ini. Itu hawanya dilepas. Kebablasan hawanya. Terlalu kencang. Apinya mah kecil, hawanya yang luar biasa. Laparnya masih sedikit, masih bisa sholat. Dan belum lapar sebetulnya. Yang namanya lapar kata ba'dul ulama, kalau kita sudah tidak bisa bangun, itu lapar. Pingsan benar. Berarti udah lapar. Silakan hawa lapar itu diisi, kasih hawa lapar supaya nggak ada hawa lapar. Kalau kita mau belum ada hawa lapar sebetulnya, masih lebih ada kebablasan, nafsu. Tarkul hawa, orang zuhud meninggalkan hawa. Hawa pingin tidur, hawa pingin apa lagi? Pingin ngopi. Hawa, semua keinginan tinggalkan. Kembalikan ke satu keinginan, yaitu Allah. Yang ketiga harus zuhud adalah dal. Tarkut dunia, meninggalkan dunia, bukan mati. Ini kan biasanya telah meninggal dunia, bukan. Artinya ditinggalkan dunia, tidak diurus. Kasihkan orang lain saja. Tidak diurus. Dunia datang berbondong-bondong, kita tetap tidak mengurusinya. Yang kita urus tetap ibadah. Berapa triliun uangnya dia? Bukan miliaran, triliun. Abuya, tapi pernahkah Abuya bikin apa manajemen, bikin manajer untuk mengurus hartanya? Tidak ada itu. Saya itulah itu. Lakukan aja. Yang diurus hari-harinya adalah ngaji terus ngaji terus, nggak ngurusin harta. Kalau kita kan pasti investasi kemana, investasi ke sini. Gue banget gitu. Tarkut dunia. Gaul bahasa gue banget. Bijumlah dia, semuanya tinggalkan. Nanti dunia yang datang, punya dikejar, lari. An Abi Khalad wa Abu Nu'aim wa bi'akan Abi Hurairah qala Manawi yulaqanul hikmah qafi musyaddadatin maftuhatin yulaqan dan huruf Imam Manawi hikmah bukan ilmu hikmah. Imam Manawi diajar ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah, bukan apa, nggak mempan dibacok segala ini, bukan hikmah itu maksudnya ya. Hikmah di sini daqaiqul isyarat syafiyah amradil qulub,
Imam Manawi diajarkan oleh gurunya tentang kelembutan isyarah yang ada di hati yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Jadi dari firasat kita, firasat murid-muridnya, Imam Manawi tahu dari ini cara orang memandang, cara ini. Imam Manawi tahu, ini berarti hatinya rusak. Isyarah, ada isyarah, ada apa ya? Jadi ada ciri lah. Jadi Imam Manawi diajarkan ilmu itu oleh gurunya. Al-Mani'ah min ad-dalul hawa, yang bisa mencegah dari mengikuti hawa, sehingga nanti setelah diobati bisa murid-murid ini bisa tidak mengikuti hawa nafsunya. Kalau Rasulullah ucapkan Nabi Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazad fi dunya zuhdan lam yazad min Allah illa bu'dan. Wa hu Delami an Ali. Ada itu, ilmu itu ada. Kata dalam salah satu kitab, kalau nggak salah satu syarat kursi itu harus tahu ilmu firasat. Ini mungkin ilmu firasat itu bisa mengetahui murid ini, penyakit hatinya ini, murid ini penyakitnya ini. Murid penyakit luar, penyakit hati. Kata Rasulullah, manis dada ilman, barang yang siapa tambah ilmu dan tidak tambah zuhud, maka lam yazdad minallah illa buddan, tidak akan tambah dari Allah kecuali tambah jauh. Orang yang ilmunya makin tinggi, banyak ilmu, sementara zuhudnya tambah berkurang, berarti orang tersebut tambah jauh dari Allah. Contohnya korun itu ilmunya banyak, tapi makin tambah ilmu makin jauh dari Allah. Kenapa? Karena di hatinya ada dunia, bukan Allah. Sukses dihabis. Zaman sekarang ilmu tambah banyak, tambah mudah mendapatkan ilmu. Jadi kita harus hati-hati. Tambah mudah mendapatkan ilmu, kita justru harus hati-hati. Kenapa? Tadi itu, kalau tidak diimbangi dengan zuhud, bahaya. Sama dengan zaman sekarang, tambah banyak makanan, kita harus hati-hati. Dulu kenapa jarang penyakit? Kenapa dulu penyakit jarang? Karena makanan jarang. Konsumsinya alami. Dan itu pun makan kita jarang. Setelah lapar sekali baru makan. Jadi bersih terus perut kita. Perut kita bersih. Kalau sekarang di dalam belum habis sudah diisi lagi, di dalam belum habis diisi lagi. Lama-lama yang bagus campur dengan yang kotor. Yang kotor terserap oleh tubuh kita. Begitupun ilmu. Ini belum diamalkan, udah dapat lagi yang lain. Ini belum diamalkan, belum numpuk. Kalau numpuk belum terkonsumsi, jadi racun.
gila, putus amalnya. Hari salah jalan. Kita bisa tersesat dengan ilmu kita. Bayaran dan alam. Hati-hati balik, ya. Nih hadis ini bukan berarti melarang orang memperbanyak ilmu, bukan. Ingat ya, hadis ini bukan melarang orang memperbanyak ilmu, bukan. Warning untuk orang-orang yang lagi mencari ilmu, jangan sampai ilmunya malah jadi penyakit untuk dirinya. Jangan sampai ilmunya yang tadinya ilmu itu al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, malah sebaliknya ilmunya jadi ilmu kegelapan, bikin umat Islam jadi gelap. Senawi Tenara dalam kitab-kitabnya, walaupun banyak segitu banyak kitabnya, di antara yang paling dominan adalah paling ngurus sholat. Gak banyak, muter-muter sholat. Kasyifatus saja, Senawi Tenara, sholat yang diurus. Apalagi Riyadul Badi'ah, Senawi Tenara, sholat yang diurus. Terus apa lagi? Yaitu Z, sholat yang diurus. Banyak kitab Senawi yang dulu cuma itu saja. Walaupun banyak, cuma kembali ke situ-situ. Jadi kalau sholat kan pasti diamalkan, diamalkan. Orang yang mendapatkan ilmu langsung diamalkan, ditambah oleh Allah ilmunya lagi. Kalau sekarang beda, ilmu bukan diamalkan, mencari ilmu, bukan diamalkan. Radhiyallahu an Ali faidal ulama ahaqqu bizuhdi fid dunya min ghairihim, kata Sayyidina Ali, karena ulama itu lebih berhak bizuhdi di dalam dunia dibanding yang lain. Kalau mau jadi ulama, kata Sayyidina Ali, ulamalah yang berhak mendapat harus melakukan zuhud. Yang pertama harus berzuhud adalah ulama, kata Sayyidina Ali. Kalau ulama nggak zuhud, ya mending jadi pengusaha aja tuh kayak Mas Denny. Jadi pengusaha daripada jadi ulama tidak zuhud. Jadi menularkan penyakit, jadi corona ke umat yang lain. Qala mu'allif wa muhibbu dunya qailun aina tariq aina al-khalas kamuskirin syarbal ghalatila wa muhibbu dunya qailun aina tariq aina al-khalas kamuskirin syarbal tila. Utai wong kang demen ing dunya iku ngomong kene aina tariq, cari jalan. Selalu wong gelak wong demen itu selalu gelak di dalam, selalu mencari jalan usaha, jalan kaya, dan nanti segala macam cara dilakukan. Ainal khalas, jalan keluar. Ini jalan keluar gimana ya? Itu ciri orang muhibbud dunya. Al-ibadah belum pernah cari jalan keluar, nggak ada ceritanya al-ibadah mencari jalan keluar, karena al-ibadah udah tahu jalan keluarnya Allah, udah aja ibadah lagi. Kamu sekirin ke orang mabok, ahli dunia mah tatkala ada dan tidak ada selalu mencari. Gak ada modal, cari modal. Ada modal, cari pekerjaan.
orang muhibbud dunya, orang kita dunia. Hadzal bait makhutun min qali Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muallim Al-Husaini Al-Alawi. Ini dikutip dari ucapan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muallim Al-Husaini Al-Alawi. Idza ghuriqa ibnu Adam fi hubbi dunya qala kaifa a'malu aina at-tariq aina al-khalas bishabi sukran awil gharik fil bahri wa illa fama ghairu kalamillah wa dilalat rasulil tariq. Kata Syekh saya Muhammad bin Hasan Al-Alawi, idza ghuriqa ibnu Adam, kalau kelelep sampai Adam ing dalam temening dunia, maka ucap Adam. Kalau anak cucu Adam, manusia udah tenggelam dalam kecintaannya ke dunia, maka ucapannya seperti ini: kaifa amalu, halikal tu ngamal isu. Pekerjaan apa nih? Ada pekerjaan apa? Bagaimana? Kapan? Gimana? Aina tori, jalannya enggak seperti apa? Caranya gimana? Aina kholas, jalan keluarnya bagaimana? Di mana? Seperti orang mabok, sepoyongan, muter-muter aja. Dan itu ada modal, cari kerjaan, enggak ada modal, cari modal. Selalu begitu muter-muter, kayak orang mabok. Al-gharik atau kayak orang ing dalam segala. Wa illa fama ghairu kalamillah wa dilalati rasulih tariqun. Dan angin mangko de barangkang seliyane kalamullah lan dilala rasul iku jalan. Dan nggak ada jalan lagi selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebetulnya udah jelas, nggak ada jalan selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini bukan berarti zuhud itu melarang umat Islam menjadi miskin, bukan. Zuhud itu dunia jangan sampai ada di hati. Seperti kata Rasulullah dalam hadis yang kemarin dibacakan, Rasulullah dalam hadisnya qala Nabi sallallahu la khaira illa fi ma yuhibbul mal yasumu bi rahimah wa yu'addi bi amanatah wa yastaghni bihi an khalqi rabbih. Kata Rasul, ya ada kebaikan kecuali untuk orang-orang yang mencintai mal, yang bisa silaturahim dengan mal tersebut dan bisa yu'addi, menyampaikan amanat dengan mal tersebut, dan bisa wayastaqi, dan bisa istighna, tidak mengharap kepada makhluk Allah. Itulah harta yang bagus itu. Kita minta ke Allah, minta harta supaya kita bisa silaturahim. Dapat harta hanya untuk silaturahim. Ada orang bertikai, kita selesaikan permasalahan seperti apa itu?
ada permasalahan rektor dengan mahasiswa, selesaikan. Ini diselesaikan dengan kertas nggak bisa, harus disertir uang, bawa uang, baru bagus tuh harta. Satu. Yang kedua, harta kita untuk yu'addi bi amanah. Kalau kita punya amanah, kita bisa menyelesaikan. Amanat kita apa? Di rumah anak istri, amanat Allah. Selesaikan tuh masalah. Amanat Allah. Kalau kita jadi RT, satu RT itu amanat Allah. Selesaikan permasalahan itu. Urusan RT. Jadi wali kota, selesaikan masalah rakyat dan lain sebagainya. Ketiga, kita tidak minta-minta selain ke Allah, Kalau kita banyak harta kan mau kemana-mana, nggak cari siapa-siapa, uangnya ada, berangkat. Istighna anil nas, tidak berharap ke siapapun. Kalau berharap ke Allah, ini bagus. Kalau mau berdoa begitu, Allahumma ghini bihalalika alladhi asilu biha rahmi uaddi biha amanati wastagni bihi an khalqi rabbi. Itu kalau minta Allah, ya Allah, saya minta halal supaya saya bisa silaturahim dengan itu, dan saya bisa menyampaikan amanat-amanatku dengan itu, dan saya tidak meminta-minta ke makhlukmu. Kalau mau kaya silakan. Kalaupun kaya, kalau seperti ini aman, di zuhud, tambah kaya, tambah silaturahimnya. Ini tambah kaya, tambah di rumah aja, mana-mana. Tambah kaya, orang tambah sejahtera semuanya, sekitarnya. Yang kaya rumah itu doang. Tetangganya bermaya. Ya kalau mau kaya ini doanya. Allahumma ghni, supaya sesuai dengan hadis Rasul. Allahumma ghni bihalalikal ladzi asilu bi rahmi uaddi bi amanati wastaghni bi an khalqi rabbi. Ya. Dijauhkan dari hukum dunia. Seakan-akan kita berjanji ke Allah, ya Allah, saya ini kalau kaya mau ini, mau selesaikan, jangan ini setelah kaya lupa, padahal dulu mintanya untuk ini. Jangan lupa, karena biasanya orang pengusaha itu, jabat, siapa lagi? Politisi itu biasanya banyak janji. Ini bahaya. Tenang, ini setelah kaya lupa, setelah jadi lupa. Bahaya. Nanti Allah nggak senang kan itu. Kayaknya bermasalah karena nggak sesuai dengan janjinya. Ya, doa supaya kita dinaungi dengan doa. Kalau udah berdoa masih melenceng aja, berarti hatinya keras, lebih keras dari batu. Hati kalau udah keras, lebih keras dari batu. Batu masih bisa hancur, dengan air hujan aja batu bisa. Tapi hati kalau udah keras, susah.
Salah satu yang bisa meluluhkan hati adalah zikrullah. Banyak zikir supaya hatinya lunak. Hanya dengan tauhid, hati bisa lunak. Zikir masuk itu terus lunak ini masuk kebaikan, jadi cahaya sedikit tambah besar kalau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Syekh Ahmad Suhaimi, qala Nabi SAW, la khaira illa bima yuhibbul mal yasilu bihi rahimah wa yu'addi bihi amanatah wa yastaghni bihi an khalqi rabbi. Umat Islam harus kaya, karena kaya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus zuhud. Demikian supaya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul, kita berdoa dengan hadis tersebut. Allahumma aghnini bihalalika alladhi asilu bi rahmi wa u'addi bihi amanati wastaghni bihi an khalqi rabbi. Ya Allah, kayakanlah aku dengan halalmu yang aku bisa bersilaturahmi dengan halal itu. Wa u'addi biha amanati, dan aku bisa memenuhi amanatku dengan halal itu. Wastaghni bihi an khalqi rabbi, dan aku bisa tidak butuh dari makhluk Tuhanku dengan halal itu. Wallahu a'lam bishawab.